Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahudun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum ajma'in wa li arhabi abaihi min al-anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin wal ulama al amilin wa ila jamil musannif fi kulli musannifiha wa syarihiha wa ila man ajazana inan madha wal jamil silsilatil qur'anil azim wa ala jamil rahi abaina wa mahadina wa jaddadina wa jaddadina wa istiqaina wa qarabaina wa syahina wa syahina ahya'i wa khususan ila jami'i muhassizin hadatil ulama khususan ila Imam Nawawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Iku wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadu apa al-amru bih. Kemarin kita sudah membahas tentang etika orang yang membaca Al-Quran disunnahkan untuk berdoa ketika melewati ayat-ayat tertentu. Jika melewati ayat rahmat maka diperintahkan atau disunnahkan untuk berdoa meminta rahmat. Ketika melewati ayat adab maka disunnahkan berdoa untuk menjaga dari mendapatkan adab dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma lan iku setengah saking barang ya yuktana kang den perhatekake apa bihima. Wa yata'akkadu lan dadi kuku apa alamru bi kelawan ma. Al ihtiramul Qur'ani utawi mulyake Qur'an. Ihtiramul Qur'ani utawi mulyake Qur'an iku min umurin saking pira-pira perkara qad yatasahalu terkadang gampangno fiha ing dalem umur sapa ba'dul ghafilina sebagene wong kang lali-lali kabeh al-qari'ine kang maca Quran kabeh mujtami'ina hale bareng-bareng kabeh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hal yang patut diperhatikan, yakni memuliakan Al-Quran. Nah, memuliakan Al-Quran itu salah satu hal yang seringkali diabaikan, seringkali menggampangkan. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu seringkali menggampangkan perkara memuliakan Al-Quran. Apalagi membaca Al-Quran yang dilakukan secara berjamaah. Ya seperti kita biasanya ngaji Selasa, ngaji Rabu, itu kan membaca Al-Quran secara berjamaah. Nah, terkadang orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai itu kurang beradab ketika bersinggungan dengan Al-Quran. Famin dzalika mongko iku setengah saking ihtiram ijtina buddohki utawi ngedoi guyu. Sebisa mungkin ketika sedang bersama-sama membaca Al-Quran itu jangan guyon, jangan tertawa sendiri. Liane maca Quran dekne guyon. Mendengarkan. Nah, jangan bergurau sendiri, jangan tertawa sendiri. Wallaghati lan campur swara. Maksudnya campur swara itu ya yang sebagian membaca Al-Quran kemudian yang sebagian lain ngobrol. Nah itu mencampur suara antara suara Al-Quran dengan suara obrolan. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa ketok jelas endi sing Quran, mana yang bukan Quran, karena bahasa Jawa dengan bahasa Arab. Tapi kan orang Arab ngobrolnya juga bahasa Arab. Ngobrolnya juga bahasa Arab. Makanya ketika memang sedang mengkaji Al-Quran, maka sebaiknya tidak berbicara karena supaya tidak tercampur antara mana kalimat Quran, mana kalimat obrolan, seperti itu. Karena bahasa Arab. Kalau kita kan bahasa Jawa, ketok endi sing ngomong, endi sing ngaji. Gampang dengerinnya. Nggih. Nah, kan kalau orang, apalagi kan kalau kita orang Indonesia tidak tahu bahasa Arab ya, tidak tahu bahasa Arab, ada orang Arab ngomong apapun
diamini. Ada sebuah kisah ya, seringkali ada sebuah kisah, ada satu orang ya keturunan Arab lah. Nah, dipandang bisa bahasa Arab. Nah, ketika disuruh mimpin doa itu dia padahal ngobrol. Anala aqra'ul anala astati'u an atakallamu bil lughatil arabiyyah jayidan. An astati'u an addu'a. Nah, yang lainnya kan enggak ngerti bahasa Arab, yang orang Jawa diamini. Amin, amin. Padahal orang Arabnya ngomong, saya enggak bisa doa itu. Saya enggak bisa doa. Nah, yang lainnya kan amin, amin. Nah, itu lucu ya. Nah, kadang juga ada cerita sebegini. Saya dulu itu ketika mondok, ketika kuliah ya khususnya, ketika kuliah itu kan kalau bepergian kan kadang juga naik angkot. Kadang juga naik angkot itu ketemu beberapa mahasiswa yang ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Nah, itu. Ada mahasiswa ngobrol di angkot itu pakai bahasa Inggris. Nah, kita kan enggak terima. Meskipun kita enggak bisa bahasa Inggris, meskipun bahasa Arabnya juga enggak terlalu baik gitu. Kita ngobrol sama, ayo ijolan ayat-ayat Quran. Ayo langsung ngomong Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah. Ma adraka mal Qari'ah. Jadi gue kayak ngobrol bahasa Arab padahal kita baca Al-Qur'an. Nah, itu. Kadang seperti itu. Lucu kan cerita itu. Nah, hanya antara bahasa. Nah, seringkali juga ketika ngaji itu juga sering ada bahasa-bahasa yang keliru. Tentu dulu ketika ngaji itu bab ini kan lawang ya, babun lawang. Nah, ketika ngaji itu ada santri keliru mau baca wal babu lan walang. Kan tulisannya sama, lawang dan walang, dan hampir sama tulisannya itulah lawang. Jadi ketika gurunya kan setoran kitabnya. Wal babu lan walang. Wal babu lawang. Walang yi. Lho teng mriki tulisane walang ngoten. Lawang. Oh nggih. Walang sing ono ndek lawang jadi. Itu sering kali seperti itu. Nah, banyak. Ada juga cerita kisah tentang al-baidu. Al-baidu itu kan artinya endok. Endok wal baidu maknanya kan endok, tulisannya alif, nun, dal, wawu, kaf. Endok. Nah, itu seringkali dibaca keliru. Wal baidu lan anduk jadi. Nah, itu seperti itu jadi. Wal baidu lan anduk. Padahal endok. Nah, makanya perlunya ngaji itu biar tidak salah seperti itu. Nah, jadi yang tadi saya teruskan. Jadi tidak boleh ketika orang lain bareng-bareng baca Al-Quran jangan tertawa, jangan mencampur suara. Kemudian wal haditsu lan ngomong-ngomongan fi khilalil Quran ing dalam tengah-tengahe maca Quran illa kalaman kejaba ing gunaman yuktara kang terpaksa apa ilaihi kalam. Nah, ketika kita sedang membaca Al-Quran setidaknya sebisa mungkin jangan ngobrol. Maksudnya di tengah-tengah seumpama kita dapat satu ayat kemudian diajak ngobrol temannya. Yuk, mang tekan di ngene. No. Nah, itu jangan. Tunggu sampai selesai shadaqallahul azim baru ngobrol. Seperti itu. Kecuali memang terpaksa. Nah, keadaan terpaksa itu contohnya seperti apa? Seperti ya kita ditanya seseorang memang keperluan mendadak dan harus dijawab. Kemudian dan harus jawab itu boleh menjawab. Nah, ini hampir sama ya dengan adab-adab ketika kita sedang membaca Al-Quran, ketika kita sedang di dalam kamar mandi, kemudian sedang buang hajat, itu kan ada adabnya. Orang yang sedang buang hajat itu tidak boleh ngobrol, hukumnya makruh. Kecuali kalau memang ada kebutuhan, tidak apa-apa ngobrol. Contoh kebutuhan seperti ini, kita sudah terlanjur di dalam kamar mandi, sedang buang hajat, dilalah kok ceboknya di luar. Ceboknya di luar itu boleh cebok itu apa ya? Gayungnya di luar. Nah, itu boleh ngobrol. Itu boleh minta tolong ngomong ambilkan gayung. Kalau ngobrol ngerumpi di kamar mandi di WC itu hukumnya makruh. Padahal kan itu kelakuan orang sekarang ya.
ke dalam kamar mandi bawa HP nelpon itu. Ngobrol sambil buang hajat. Ada kan yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika baca Quran jangan tertawa, jangan guyon, jangan bergurau, jangan berbicara yang tidak perlu. Wal yamtathil lan becik manut sapa qori qaulullah taala ing dawuh Gusti Allah taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a lan tatkalane den waca apa Al-Qur'anu Qur'an fastami'u mongko ngrungokno lahu marang Qur'an. Ngrungokno sira kabeh lahu marang Qur'an wa ansitu lan nengklengno sapa sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku turhamuna den rahmati kabeh. Jadi ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an, maka kita itu diperintahkan untuk mendengar. Fastami'u itu beda dengan fasma'u. Jadi sami'a dengan istama'a itu beda. Kalau sami'an itu sekedar mendengar. Kalau istami'u itu mendengarkan. Jadi lebih fokus. Jadi mengerungokkan apa ya? Jadi menguping lah. Fastami itu seperti menguping. Lah menguping itu kan aslinya tidak dengar tapi mencari dengar. Nah, fastami istima itu seperti itu. Jadi istima itu memang memfokuskan telinga untuk mendengar. Kalau sami'a itu sekedar mendengar. Ada suara motor lewat kan kita kedengaran. Itu namanya sami'a. Nah, kalau ada orang ngaji seperti di masjid, nah, terus kita mencoba mendengarkan dari sini, nah itu namanya istima. Nah, seperti itu. Kemudian wa angsitu lan nengklengno. Nengklengno itu kalau bahasa sekarang mendengar diam, tenang, diam sambil mendengarkan. Itu namanya insot. Makanya kalau Jumatan itu angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kalau Jumatan tidak boleh ngobrol, harus diam, tenang mendengarkan khutbah. Saking tenangnya sampai tidur. Memang ketika khutbah itu waktu-waktu yang paling nyaman untuk tidur. Yang perempuan kan belum pernah merasakan mendengarkan khutbah terus tidur ya. enak itu. Jadi itu ada guyonan seperti ini. Apa doa iktikaf di masjid ketika sholat Jumat? Ada yang menjawab doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bukan kan niat iktikaf nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Kalau yang beling kan niat iktikafnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, niat tidur memang. Nah, seperti itu. La'allakum turhamun. Kenapa kita harus diam mendengarkan tenang? La'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi mendengar pun meskipun kita tidak ikut membaca itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Wal yaktadi lan becik manut sapa qori bima kelawan perkara rawahu kang riwayatake ing mas sapa Ibnu Abi Dawud. Ani Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sak temene Ibnu Umar iku kana ana sapa Ibnu Umar iku idza qara'a tatkalane maca sapa Ibnu Umar Al-Qur'ana ing Al-Qur'an la yatakallamu mongko ora guneman sapa Ibnu Umar hatta yafruga hingga rampung sapa Ibnu Umar mimma saking perkara arada kang ngarepake sapa Ibnu Umar ayakra'ahu ing maca sapa Ibnu Umar hu ing ma rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari fi sahihihi ing dalam kitab sahih Bukhari. Jadi diriwayatkan sahabat Ibnu Umar itu nama aslinya Abdullah bin Umar. Abdullah putra dari Umar. Jadi Sayyidina Umar punya putra namanya Abdullah. Jadi Abdullah yang terkenal itu banyak. Ketika masa Nabi ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. Banyak. Nah, sahabat Ibnu Umar ini ketika beliau membaca Al-Quran itu tidak berbicara sepatah kata apapun sampai beliau selesai membaca Al-Quran. Jadi seumpama begini, contohnya Ibnu Umar, mimma arada ayyaqra'u. Jadi Ibnu Umar seumpama sekali duduk beliau mau baca Al-Quran 3 juz. 3 juz ya. 3 juz, sahabat 3 juz. 1 lembar itu sedikit sekali.
Sahabat itu kalau ngaji banyak, kalau deres banyak. Seumpama Ibnu Umar itu pingin baca 3 juz. Kita mau baca 3 juz. Nah, selama 3 juz ini tidak berbicara kepada siapapun sampai 3 juz ini selesai. Nah, problemnya kita zaman sekarang itu ada HP. Ada HP. Meskipun kita tidak bicara tapi kita balas WA. Sama, itu namanya ngobrol. Sama, itu namanya ngobrol. Jadi sebisa mungkin kalau ngaji HP-nya itu jangan, boleh bawa HP asal jangan dipakai seperti itu. Ada WA jangan dibalas, nanti saja karena masih ngaji. Saya itu Selasa ngaji rutinan, tidak pernah bawa HP. Rabu juga tidak pernah bawa HP. Sabtu juga tidak pernah bawa HP. Karena memang mengganggu kadang mengganggu. Nah, sama saja hukumnya membalas WA dari orang ketika kita membaca Al-Quran, itu hukumnya sama dengan berbicara. Jangan, ini kan konteks zaman dahulu nggak ada HP, jadi yang ngobrol seperti itu. Nah, jadi selesaikan dulu ketika kita memang mau ngaji 1 juz, selesaikan dulu 1 juz. Tidak lama, paling 1 juz itu 20 menit paling. Yang biasa baca Al-Quran 20 menit. Kalau yang belum terbiasa paling 30 menit. 30 menit. Pun. Itu. Sudah ada yang hatam Quran Ramadan. Alhamdulillah. Saya sudah hampir 2 kali. Hari ini nanti hataman. Pun. Kula terusaken. Wa qala lan ngucap sapa niku jenenge si Ibnu Abi Dawud. Lam yatakallam ora guneman sapa Ibnu Umar hatta yafruqa hingga rampung sapa Ibnu Umar minhu saking Al-Qur'an. Dzakarahu ngendikake ing riwayat. Dzakarahu nutur sapa Ibnu Abi Dawud hu ing hadis fi kitab tafsir ing dalam kitab tafsir fi qaulihi ta'ala ing dalam dawuh Allah taala nisaukum harthul lakum. Nisaukum utawi bojo-bojo sira kabeh iku harthun minangka gogo minangka sawah lakum keduwe sira kabeh. Al-Baqarah ayat 223. La wa min dzalika lan iku setengah saking napa niku jenenge si tasahul al-abathu utawi dolanan bil yati kelawan tangan wa ghairi halan saliyane tangan. Fa innahu mongko sak temene man iku yunaji munajat sapa man robbahu ing pangerane man subhanahu wa taala. Fala yab'ats mongko ora kena dolanan sapa man baina yadaihi ing dalem ngarepe robbahu. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono tasahul an-nadzru ningali ilama marang perkara yulhi kang ngelalekake apa mah wa yubaddidu lan buang-buang apa mah adzihna ing pikiran. Nah, di antara hal yang termasuk seringkali diabaikan dan termasuk seringkali kita lakukan ketika membaca Al-Qur'an itu adalah al-abthu bil yadi. Jadi memain-mainkan tangan. Tidak boleh. Balas WA itu kan main tangan. Pokoknya main apalah. Menyibukkan diri dengan bermain-main, tidak fokus dengan Quran. Main pulpen, pokoknya dengan tangan dan selain tangan. Seperti ini juga termasuk al-abth. Nah, apa ini jenenge? Apa ini jenenge? Cetekan nggih. Cetekan. Membunyikan kretek abal-abal. Nah, kretek abal-abal, kretek tangan itu termasuk al-abth ketika membaca Al-Qur'an. Jadi ketika anak-anak baca Quran seperti ini kok. Nah, itu namanya al-abth. Itu jangan dilakukan. Kenapa? Fa innahu yunaji rabbahu. Karena orang yang membaca Al-Qur'an itu hakikatnya sedang berbicara dengan Allah. Sama ndek ngarepe presiden wani yang ini. Gak wani. Tapi nang Gusti Allah wani. Kan keliru. Keliru. Ketika mau ketemu presiden pakaiannya bagus, dandan cantik. Ketika mau ketemu Allah pakai daster. Enggak apa-apa. Nah itu. Untung Allah itu maha pemurah, maha baik. Ya, tahu kelakuan hambanya seperti itu, masih dikasih rezeki. Itu tandanya Allah sangat baik. Cara Allah
seperti presiden itu paling kita sudah tidak pernah lagi diundang ke istana itu. Nah, kenapa? Jadi jangan main tangan, jangan main apapun lah pokoknya, jangan main apapun ketika sedang membaca Al-Qur'an. Karena hakikatnya kita ketika membaca Al-Qur'an itu sedang bermunajat kepada Allah. Nah, kemudian wa min dzalika nadhuru ila ma yulhi wa yubaddidu dina. Kemudian salah satu yang juga harus dihindari itu melihat ke sesuatu yang bisa mengalihkan kita terhadap fokus pada Quran ataupun yang bisa menyibukkan pikiran kita. Jadi ya fokus ke Qurannya. Jangan toleh, jangan lihat sana, lihat kemana. Kemudian ada yang lewat, apapun lah yang lewat, kan itu bisa mengalihkan perhatian kita. Dan juga bisa mencampuri atau memasukkan pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak perlu. Ada seumpama kita baca Quran, kemudian lewat ibu-ibu ya, semua ada ibu-ibu lewat bawa anak banyak itu. Terus kita mikir, lah yo iku kok anake akeh temen. Ngoten. Ya apa carane ngrumate ngono. Nah, itu kan bisa menyibukkan pikiran. Jadi tidak fokus apa yang dibaca. Padahal tujuan membaca Al-Quran seperti yang kemarin-kemarin kan harus mencoba mengerti maknanya. Tapi kalau pikiran kita fokus terhadap yang lain, maka tidak bisa. Nah itu. Nah semua ini dalam kondisi ideal. Jadi Al-Quran, cara membaca Al-Quran yang ideal ya seperti ini yang paling ideal. Tapi harus di garis bawah ya, tetap kita harus mencoba menjadi pribadi yang sangat memuliakan Quran. Kita harus mencoba memperbaiki diri ketika membaca Al-Quran. Jangan sembrono, jangan kegampang. Apa kegampang itu? Menggampangkan. Jangan menggampangkan etika membaca Al-Quran. Itu dalam kondisi yang paling ideal. Nah, tapi permasalahannya seperti ini. Saya tuh sering mikir. Iya ya, baca Quran sering salah, kemudian adabnya kurang baik dan yang lain-lain. Itu kadang ada sisi diri kita yang ingin mengkritik. Ada yang sisi kita, ada seseorang baca Quran kok seperti itu, kan ada sisi kita yang ingin mengkritik, tidak benar harusnya. Nah, di sisi lain saya itu berpikir seperti ini. Untung saya gelem maca Quran. Nah, seperti itu. Untung saya gelem maca Quran. Alhamdulillah saya gelem maca Quran. Nah, jadi di situ ada pertimbangan. Apalagi zaman sekarang, zaman akhir lah. Ada orang baca Quran bareng-bareng jamaah itu sudah luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa sekali. Ada orang kumpul bareng-bareng baca Quran. Nah, itu sudah sangat luar biasa. Tidak apa-apa lah. Saya itu kadang memaklumi juga. Ada yang ngobrol, ada yang lain-lain. Maklumi, karena sekarang sudah zaman akhir, kita menuntut kesempurnaan dari orang lain itu sebuah keangkuhan. Kalau menurut saya, kita menuntut orang lain sempurna padahal kita tidak bisa melakukan sesempurna itu, maka itu termasuk keangkuhan. Jadi ya tengah-tengah, ambil tengah-tengah. Jadi sebisa mungkin kita menjaga adab ketika membaca Quran. Jangan terlalu menuntut orang lain sempurna padahal kita sendiri tidak bisa melakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.